Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu, orang tua, dan seluruh calon murid baru SMK Negeri 3 Banjarmasin. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tahun ini, kami mempersembahkan video tutorial pendaftaran SPMB. Video ini mencakup panduan lengkap untuk berbagai jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi nilai rapor, jalur prestasi kejuaraan, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Video tutorial ini dibuat agar Bapak Ibu dan calon murid baru mendapatkan gambaran jelas mengenai proses pendaftaran. Selain itu, video ini juga dapat berfungsi sebagai sarana simulasi dan latihan mandiri. Bapak Ibu dan calon murid baru juga dapat langsung mencoba simulasi pendaftaran secara mandiri melalui website resmi kalsel.demo.spmb.id. Berikut panduan lengkapnya. Selamat menyaksikan. Berikut ini tutorial pendaftaran SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin yang kami demonstrasikan melalui kalsel.demo.spmb.id. Pada halaman ini silahkan kita pilih jenjang SMK, kemudian kita akan coba contoh mendaftar di jalur afirmasi. Nah, kemudian pada halaman ini silahkan Bapak Ibu dan calon murid itu memilih mendaftar SPMB online. Nah, kemudian kita masukkan NISN peserta didiknya. Kemudian pilih dalam wilayah bagi yang sekolah asalnya berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan pilih luar wilayah bagi yang sekolah asalnya itu berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis lulusan bagi yang reguler silahkan dipilih reguler, tahun lulus silahkan disesuaikan, namun jika lulus tahun 2026 silahkan pilih 2026. Kemudian masukkan kode keamanannya seperti yang tertulis di atas. Kemudian jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, pada halaman ini kita akan mengisi biodata dan juga alamat. Silahkan kita pilih Banjarmasin jika sekolah Bapak Ibu dan calon murid itu berada di Banjarmasin. Sebagai contoh saja kita pilih SMP PGRI 3 Banjarmasin. Kemudian silahkan nanti diisi nomor induk kependudukan yang didapat di kartu keluarga. Jadi silahkan cek kartu keluarga masing-masing dan silahkan diisi NIK untuk calon muridnya. Silahkan isikan nama calon murid, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian tanggal lahirnya, kemudian nomor kartu keluarga. Ini juga bisa dilihat pada dokumen kartu keluarga. Tanggal kartu keluarga juga bisa dilihat di dokumen kartu keluarga. Nah, kemudian kita memasuki pengisian untuk alamat murid. Kita pilih dan sesuaikan dengan kartu keluarga. Semisal Kalimantan Selatan, provinsinya Banjarmasin. Kemudian kecamatannya dan juga kelurahannya silahkan disesuaikan dengan kartu keluarga. Jadi patokan utamanya adalah kita menggunakan kartu keluarga yang dimiliki. Nah, khusus untuk jalur afirmasi kita akan memilih nanti titik lokasi. Jadi dari peta ini nanti silahkan untuk maps-nya itu diaktifkan atau fitur lokasinya diaktifkan, baik menggunakan peta maupun satelit. Nanti silahkan dipilih saja di mana titik lokasi rumah Bapak Ibu dan calon murid. Semisal saya titik rumah lokasinya berada di sini. Jadi kalau sudah sesuai, maka bisa kita klik selanjutnya. Pastikan titik lokasi yang kita pilih itu sesuai dengan data alamat murid yang kita input sebelumnya dan juga sesuai dengan kartu keluarga yang kita miliki. Jika sudah sesuai, maka kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita isikan data tambahan di sini, nomor telepon orang tua. Jadi silahkan gunakan nomor telepon yang aktif. Untuk status murid ini ada dua. Yang pertama adalah keluarga tidak mampu atau dari penyandang disabilitas. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau memang berasal dari murid yang keluarga tidak mampu, maka dipilih murid keluarga tidak mampu. Tapi jika bukan, maka silahkan pilih bukan murid keluarga tidak mampu. Untuk penyandang disabilitas juga disesuaikan. Jika bukan, maka dipilih bukan. Dan jika memang penyandang disabilitas, nanti silahkan pilih siswa penyandang disabilitas. Pilihan ini tadi itu akan menjadi bukti kedepannya kita akan mengupload beberapa dokumen persyaratan. Jika sudah, maka kita klik selanjutnya. Di sini ada dua berkas yang wajib kita lengkapi. Yang pertama adalah surat keterangan lulus atau SKL, dan yang kedua adalah SPTJM. Sedangkan ada 3 berkas yang opsional untuk diupload. Yang pertama adalah surat scan kartu keluarga. Jadi meskipun opsional, kami menyarankan Bapak Ibu dan juga calon murid untuk bisa mengunggah atau mengupload scan kartu keluarganya. Nah, bagi Bapak Ibu dan calon peserta didik yang tadi memilih
penyandang disabilitas, maka wajib melampirkan scan bukti hasil diagnosa untuk calon murid penyandang disabilitas. Sedangkan kalau tadi tidak memilih bukan penyandang disabilitas, maka tidak perlu melampirkan. Begitu pula untuk calon murid yang tadi memilih berasal dari keluarga tidak mampu, maka silahkan dilampirkan bukti surat atau scan kartu penanganan keluarga tidak mampunya. Sebagai contoh, kita coba isikan untuk SKL dan juga SPTJM-nya. Semisal tadi di pendaftaran sebelumnya kita memilih bukan penyandang disabilitas, jadi kita tidak perlu menguploadnya. Untuk kartu keluarga kita coba uploadkan, dan scan kartu penanganan kartu tidak mampu semisal kita uploadkan. Nah, jika sudah, maka kita klik selanjutnya. Di sini kita seperti biasa akan memilih 3 program keahlian dan juga sekolah tujuannya. Jika ingin memilih SMK 3 Banjarmasin, maka silahkan diketikkan SMK Negeri 3 Banjarmasin atau bisa menggunakan keyword Banjarmasin terlebih dahulu. Karena di sini sudah ada, jadi kita coba klik SMK Negeri 3 Banjarmasin. Silahkan dipilih program keahliannya, semisal teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian kita tambahkan lagi pilihan sekolahnya, SMK Negeri 3 Banjarmasin lagi untuk pilihan kedua, semisal di jurusan perhotelan. Nah, kemudian pilihan ketiganya kita tambahkan lagi, semisal di SMK Bina Benua Banjarmasin jurusan usaha layanan wisata. Jika sudah sesuai program keahlian dan juga sekolah tujuannya, maka silahkan klik selanjutnya. Dan di sini kita mengkonfirmasi program keahlian dan juga sekolah tujuan. Jika sudah benar, maka kita klik ya lanjutkan. Tahap terakhir adalah konfirmasi data. Silahkan Bapak Ibu dan juga calon murid untuk bisa mencek kembali data yang tadi sudah diisi sebelumnya. Jika sudah sesuai dan sudah benar, maka kita konfirmasi dengan mengklik dan juga menyimpan. Nah, pada tahapan ini, maka kita sudah berhasil melakukan pendaftaran SPMB jalur afirmasi dan kita bisa melakukan cetak ajuan pendaftaran. Jadi, untuk bukti pendaftaran nanti bisa disimpan atau di-print. Kemudian yang perlu diperhatikan dari jalur afirmasi adalah seringkali banyak calon orang tua dan juga calon murid itu tidak mengupload berkas yang dipersyaratkan, sehingga verifikator itu menolak pendaftarannya. Jadi meskipun sudah melakukan pendaftaran, maka Bapak Ibu dan juga calon murid itu tetap harus memantau website SPMB, karena bisa jadi ditolak oleh verifikator karena semisal tidak melampirkan bukti surat diagnostik bagi siswa penyandang disabilitas atau tidak melampirkan surat keterangan penanganan kemiskinan bagi calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi meskipun sudah melakukan pendaftaran, silahkan terus dipantau karena mungkin ada beberapa hal yang sudah ditolak oleh verifikator sehingga para calon murid itu bisa mendaftar kembali jika memang ditolak pendaftarannya oleh verifikator karena kurang lengkapnya berkas. Demikian video tutorial SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin. Pendaftaran resmi SPMB dibuka pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026 melalui kalsel.spmb.id. Bagi Bapak Ibu, calon murid baru yang memiliki pertanyaan atau kendala bisa menghubungi kontak bidang informasi dan pengaduan SPMB SMK Negeri 3 Banjarmasin melalui nomor WhatsApp 0822 4622 2890. Kami mengingatkan kembali bahwa seluruh tahapan proses SPMB di SMK Negeri 3 Banjarmasin tidak dipungut biaya apapun. Selamat mempersiapkan diri dan sampai bertemu di SMK Negeri 3 Banjarmasin.